أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين. Halaman 107, halaman 107. Dan adapun kubur, bari ke siblah dari ra'atuh, bari ke siblah dari ra'atuh. Dan adapun kubur, dan adapun kubur dan kelakuannya. Mana kelakuan? Hal ihwal kubur, kemudian daripada mati. Dan adapun kubur dan kelakuannya kemudian daripada mati, maka aku sebut padanya hal dua orang laki-laki. Maka aku sebut padanya hal dua orang laki-laki. Jadi perkara-perkara yang dapat membuat getanyo khauf dan raja, di antaranya lom yaitu geyu ingat kepada 5 perkara yang likut. Di antaranya pertama sekali yaitu mati, yang kedua kubur. Nyo katro ba masalah kubur teman, karena tanyo kadang-kadang han khauf, han takut tu dosa hanaya tu tak pubut dosa, tak tinggai perintah-perintah Allah bihana masalah sapu, maka guyu ingat tu kepada kubur, menyelikut guyu ingat kepada mati, karena wate matinya na urung selamat iman, na urung hana selamat iman. Kalau cerita do medelikut kisah-kisah do muru meninggal, na yang selamat iman, na yang hana selamat iman, lagi murid Fudail bin Iyad ini nya kalau jino cerita gepegah lem yaitu tentang kubur dan hal ihwal kubur. Artinya perkara-perkara setelah mati, saat tubuh manusia dimasukkan ke dalam alam barzakh. Jadi giyu terrenungkan, maka tentang pembahasan kubur ini dibegah oleh Imam Ghazali, aku sebut padanya hal dua orang laki-laki. Lun cerita, lun kisahkan keadaan dua uragam, barang yang disebutkan daripada setengah orang salihin, sebahagian daripada urung-urung yang saleh. Nyu cerita daripada sebahagian urung-urung yang saleh tentang kuburan seorang laki-laki, dua orang laki-laki. Katanya, aku lihat akan Sufyan Tsauri rahimahullahu ta'ala pada tidurku, kemudian daripada matinya. Tentu ni cerita li sahabat daripada Sufyan Tsauri. Ini cerita li sahabat daripada Sufyan Tsauri, bahwa goknyan pernah gerempek, pernah bermimpi seolah-olah berjumpa dengan Sufyan Tsauri. Sufyan Tsauri kan meninggal, yang menang. Nyo katakan sirah waliullah goknyan kan meninggal ke. Jadi ke melumpo bak sirah sahabat goknyan. Setelah meninggal Sufyan Tsauri, maka kataku, alun tanya ngelelung, nya gebrah le sebahagian orang yang saleh bunuh. Lengan daripada Sufyan Tsauri. Lun tanya mbak Sufyan Tsauri, betapa hal kamu hai Aba Abdullah? Kiban keadaan dro wahai Aba Abdullah? Aba Abdullah ini adalah kunyah daripada Sufyan Tsauri. Arti kunyah nama lain. Nama lain daripada Sufyan Tsauri yang sering dipanggil yaitu Aba Abdullah. Katanya kiban keadaan dro wahai Aba Abdullah? Maka berpaling ia daripadaku. Maka berpaling ia daripadaku. Watel lung tanya laganyan hana gejawab sapu. Bahkan geberangkat aju getinggalkan lung. Yang mana berpaling hana megeprema lung pi. Yang dicerita oleh sahabat ataupun oleh sebahagian daripada orang yang saleh yang bermimpi berjumpa dengan Sufyan Tsauri. Maka berkata ia, oleh berpaling daripada lun, teman duda nagakeun oleh Sufyan Tsauri. Berkata ia, ini bukan masa kunyah, kunanya kunyah, yakni dipanggil dengan nama kunyah atau nandrau ke Sufyan Tsauri. Jadi wategehoy bukan dengan Sufyan Tsauri, dengan nama yang lain, dengan nama kunyah.
Itu nama kunyahnya kan nama pengganti daripada nama asli. Kadang-kadang kunyah itu yang menjadi nama-nama yang baik. Katanya tahu sirara urang dengan nama yang god. Nan godnyan misalnya Abdullah, misalnya Muhammad, misalnya Ibrahim. Takun tu wahai Abi Ibrahim, ya menan. Wahai Abi Abdullah, Abi takun. Jadi kata-kata Abi, kata-kata Abu, kata-kata Abah, nya kan kata-kata yang god, kata-kata yang mulia. Tahu nan sirara urang. Jadi nya menansit le sahabat godnya buno gehoi dengan nama-nama yang god kepada Sufyan Suri. Cuma ngejawab nyauronyo ken uro ya pemulia ali nya bahasa katanya. Hana cocok le ni akan dengan nama-nama yang mulia ali kelun. Kebenarnya bahasa katanya ini bukan masa kunyah, kunanya kunyah. yakni dipanggil dengan kunyah. Nyokan masa ni panggil lon dengan nama-nama kunyah. Maka kataku lon tanyang lelong wate menang dijawab. Hai lagi mesti tanya tak hormati sirara urang takun tak panggil dengan nama-nama yang mulia. Wahai abi, wahai abu, wahai abah. Gejawab laganya nyoronyo kan uro ni heu lung dengan nama-nama mulia ali. Dengan nama-nama yang good. Maka kataku, apa hal kamu hai Aba Sofyan yang bergukeun dengan nandro kiban keadaan andro uronyo wahai Aba Sofyan ke Sofyan Suri beno kiban keadaan dron wahai Abu Sofyan. Maka menasyid ia katanya, maka nekeunlah dalam suatu bentuk syair nyo makna menasyid. Nasyidnya kan melagu, lagunya maksudnya berkata dalam bentuk syair. Putra dijawab oleh Abu Sofyan ataupun oleh Sofyan Suri, aku tilik akan Tuhanku kenyataan, maka berfirman bagiku, hanian ridhaku daripadamu hai anak Said. Aku tilik akan Tuhanku kenyataan, maka firman bagiku. Jadi dijawab oleh Abu Sofyan yang bahwa pada kaitan yang oleh sahabat kiban keadaan goknya nuronyo, dijawab oleh goknya lun adalah lun kalen zat Allah, lun pandang zat Allah dalam kenyataan kagak kalen. Maka Allah gekeun bak lun nya gekeun Abu Sofyan bunuh ge cerita lun kalau merempak dengan Allah, dan Allah gekeun bak lun hanian ridhaku daripadamu hai anak Said. Makna hanian ridhaku, bernikmat-nikmatlah kamu, bergembira bersenanglah kamu, berlezat-lezatlah kamu, aku ridha kepadamu wahai anak Said. Said ini anak bahagia, makna Saidun bahagia. Wahai anak yang mutuah nya bahasa katanya, hai hamba lun yang mubahagia, gata uronyo mu senang-senang dengan nikmat lun hino dalam kubu. Nyamban nyo nege cerita le Abu Sofyan bak sahabat ge yang berjumpa goknya dalam mimpi. Sesungguhnya adalah engkau kawaman apabila malam sanya memudah engkau dengan air mata rindu dan hati yang amid, maka ambil olehmu, pilih apa mahligai yang engkau kehendak akan dia. Nyo mantang tuto Sofyan Suri yang diceritakan bak sahabat gebuno, yaitu ridhaku gekeun Allah Taala bagoknya nyo dicerita li Sofyan Suri, ridhaku kepadamu wahai anak yang bahagia, sesungguhnya engkau kawamannya adalah bedah apabila malam sanya memudahkan akan engkau. Artinya bahagialah gata malam-malam gata dit kepada ta'i, banyak gata tak menjaga malam untuk tak ibadat, bahkan dengan air mata rindu dan hati yang amit. Malam tak bedah tak ibadat, malam gata mencucurkan air mata rindu berjumpa dengan lun. Bercucur air mata atau bercucur air mata adakala karena rindu kepada Allah, adakala karena takut kepada dosa, kepada azab Allah. Dan hati yang amid, hati yang selalu berpegang kepada sunnah-sunnahku, hati yang selalu kokoh kuat keimanan kepadaku, maka ambil olehmu, pilih mahligai yang engkau kehendak akan dia. Maka uronyo le gata cok putra istana mahligai yang gata sukai, maka akan lunbi. Kena pegah goknya berarti di alam kubur bahagia ge. Nyamban ge cerita bak sahabat goknya. Maka ziarah akan daku, maka ziarah akan daku. Nyamban tuto goknya buno. Tuto Abu Sofyan buno. Aku berikan kepadamu akan mahligai yang bagaimana yang kamu kehendaki. Maka
engkau ziarahi aku. Ini kata Allah kepadanya. Maka bahwasanya aku tiada ba'id, lun adalah hanaji'uh daripada kata. Ini kata Allah. Dan hanya kasabah, hanya enan kabih. Yang kesimpulan di putra kena pegang. Sahabat daripada Sufyan Suri bermimpi setelah kematian Sufyan Suri, seolah-olah berjumpa dengan Sufyan Suri, getanya engku keadaan. Bagaimana keadaan goknya orangnya? Geberah tu goknyan dalam inti kata aji, goknyan adalah dalam keadaan bahagia. Telah diperlakukan oleh Allah Ta'ala dengan perlakuan yang baik, bahagia gitu. Nyukunya yang kena pegang, yaitu perkara alam yang dapat mendatangkan raja dan khauf tanya, gue ingat kepada alam kubur. Karena salah satu yang dirasakan oleh manusia dalam alam kubur itu adalah bahagia. Yang bagi siapa? Tentu bagi orang yang selamat iman dan hana membawa beban dosa. Kasabah cerita, tak benar gue kan cerita dua orang ragam. Maka ambil olehmu, maka dan laki-laki yang kedua. Hanya cerita la ilm, laki-laki yang kedua. Barang yang disebut setengah ulama, artinya cerita urung la ilm. Nah juga ni cerita oleh sebahagian ulama, dilihat pada tidurnya. Gekalan dalam tidur, arti berjumpa silam, berjumpa ngengen ke, iaitu bermimpi. Seorang ulama bermimpi seolah-olah berjumpa dengan sahabat goknya nanti berarti gekalan sira urung dalam lumpur goknya. Kiban model urungnya berubah warnanya. Warna goknya ka berubah. Lagi musuh dari hitam kaji ke putih. Tubuh yang awal dilihat tubuhnya lagak tapi nyoka mengerikan. Berarti tubuh yang mendapat siksaan di alam kubur. Jadi berubah warnanya, dibelenggu tangannya kepada tengkuknya. Nya kemudian gekalan. Nyokan kalan dalam neraka, gekalan urungnya dalam alam kubur lagi nya. Gekalan tu dia tangannya itu dibelenggu, diikat, dirantai kepada tengkuknya. Kedih ukuduk, kedih geba, ukuk kedih tangannya dan dibelenggu. Maka dikatakan baginya, getanya bagi uragamnya, apa diperbuat Allah dengan dikau? Apa yang dilakukan Allah kepadamu? Apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepadamu? Ini ditanya oleh sahabatnya. Maka menasyid ia berkata, maka gekun leurung yang uragam bunuh, yang dibelenggu tangannya bunuh, yaitu menasyid gekun dalam satu bentuk syair. Telah berpaling pergi masa kami bermain-main dengan dia. Kita yang kiban keadaan drone pu yang gebila Allah Ta'ala yang rasa uranya gekun tu punya bahasa katanya penyesalan hana lain. Ya, telah berpaling pergi masa kami bermain-main dengan dia. Makna telah berpaling pergi kabih masa. Lun kabih masa untuk udip. Cukup jai wate-wate jamun long lalo saja-saja. Gaduh meen saja-saja. Gaduh sibuk saja-saja dengan urusan dunia. Berarti ini penyesalan kena pegah. Nyukunnya yang kena pegah hal ihwal manusia dalam kubur. Nah, yang bahagia diperlakukan dengan baik oleh Allah, ada yang diperlakukan dengan kasar karena dia memang menjadi hamba-hamba yang patut untuk mendapatkan azab. Berpaling masa kami bermain-main dengan dia, kabih masa di kamu jamun lalai tak tat dalam dunia, kamu jamun sibuk tak tat dalam dunia. Dan ini zaman dengan kami dimainkan dia, maka zaman kami ini dipermainkan. Kamu kagak lalu jamun, kamu kagak sibuk jamun dalam dunia. Rupanya nyo yang kamu rasa orangnya susah, yang kamu rasa orangnya adalah gundah, yang kamu rasa orangnya adalah azab. Nah, nyo berarti urung yang kedua, cerita yang kedua. Jadi kita pegah nyo ngajib tacok yang tibar ke getanyo. Rupanya dalam kuburannya menyokon senang tu susah tu. Dua macam sagai ji. Menyo memang merupakan senang alhamdulillah. Kadang susahnya pakri sehingga timoh tu rasa khauf, takut agar supaya maka watekat takut tersebut akan kita berupayakan menjadikan kuburan itu tempat menyenangkan bagi kita. Tentu saja dengan taubat. Untuk timoh raja, yaitu supaya kuburan itu menjadi kebun surga. Timoh raja penuh harap ba Allah Ta'ala supaya dengan harapan tersebut katanya tak pun taat kebaikan-kebaikan. Sebab wate cerita mana kon takut manteng untuk timoh ke ya manteng. Ya yang hana reaksi sapu lah mati tu hana menan. Wate kaya tu akan tak taubat. Wate katimoh rasa raja katanya akan tak perbanyak ibadat untuk persiapan mati. Mana hana faedah takut tanya.
Ada terpegah ke kubur, terceritakan kubur, azab kubur, tentang kematian, tentang bangkit dan sebagainya. Ya, tergede. Tapi ya nyen cuma sekedar ya lah mati. Nya hana faedah sapu. Nyen bagaikan angin lalu sagai hana faedahnya. Tapi gimana sih, takut itu membawa faedah dalam hati kitanya, memberi bekas, yaitu yang takutnya membuat kitanya bertobat kepada Allah. Menansit waktu terpegah kebahagiaan urang dalam kubur dengan banyak amalnya, tentu saja akan timuh raja kitanya, penuh harap kepada Allah Ta'ala untuk taat dalam untuk tatim petoro kepada Allah Ta'ala, memperbanyak amal, memperbanyak bekal kematian. Oleh kejawab belum le urang yang meninggal bunuh. Dan hal dua orang yang lain keduanya, salah seorang kabihnya kabih enan pada hai gena pegah putra gejawab legoknya, kamu menyubah bahasa katanya, kamu gak tak lalu je mulam dunia han metupu yang legenya kejadian, kamu kai pengut le dunia, kai pengut le sibuk dalam dunia, kai pengut le gaduh lalu gaduh main dalam dunia. Nyamban gena pegah goknya berarti sira urang yang menyesal kembali kepada Allah. Memang si kebanyakan manusia legenya menyuruh pegah Nabi, ma yamutu min ahad, ma min ahadin yamutu illa nadim, menyuruh Nabi pegah, hanalah seseorang yang mati melainkan semuanya menyesal. Hana musira urang pih yang meninggal melainkan menyesal mandum-mandum kepada Nabi. Yang gekeun bak sahabat ke, qalu berkata para sahabat, wa ma nadamuhu ya Rasulullah, apa penyesalannya ya Rasulullah? Pakan menyesal ya Rasulullah urang yang ka meninggalnya, mandum-mandum urang matinya menyesal pakan ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, ingkana musinan nadim kepada Nabi, apabila urang yang matinya urang yang berbuat baik, ingkana musinan nadim menyesal sid. Menyesal tentang apa? Allah yazdad, kenapa dulunya tidak mau menambah-nambah kebaikan. Kata depunya kebaikan, tak puput kebaikan mentang pas-pasan, ubay ukuran hajat-hajat sagai, ubay ukuran gelah-gelah farduin sagai, pakan hantar tim tamah. Jadi menyesal pakan hantar tim tamah. Lagi tanya menyesal pakan hantar cok, ada bunuh pada KIB tadi, pada cukup jayu mah ada depu sagai. Ada depu yang sagai pada hai muh yang IT yang bunuh pakan hantar cok, pakan hantar cok. Menan. Jadi perle pegah munyo urang yang urang berbuat baik, urang taat menyesal karena kenapa dulu tidak ditambah-tambah taatnya. Cuman wa ingkana musian nadim sid, jika ada ianya itu orang yang berbuat jahat menyesal sid. Musian orang berbuat jahat, orang berbuat maksiat, menyesal tentang apa? Allah yazza, kenapa dulunya tidak mau mencabut daripada kejahatannya. Pakan hanaruh taubat jamun, pakan hanaruh tasud draw daripada kejahatan jamun, menyesal tu. Jadi semuanya menyesal. Cuman menurut penyesalan menan bagi Nabi. Makanya urang yang dalam kuburnya jai tak yang menyesalnya. Ya, cukup jai meribe juta, mepuluh, mertuh, triliun juta dalam kubur, urang menyesal lah kewa dalam kunodonya kepu. Gena sedekah harta, gena taubat, gena ibadat, gena ikuti pengajian, ngak gelah farduin ke, gena minta ilmu. Yang hang gelah farduin, yang menyesal tak dumian. Wata kawa ba Allah Taala. Makanya kesempatan yang dijuk oleh Allah Ta'ala ke getanyo yang kehina geyu renungkan, geyu pikirkan, geyu tafakur tentang mati, mengatimo sifat khauf dan sifat raja. Mohan timo hanaya tu hana tak ingat-ingat ke mati. Padahal masa kehidupan getanyo makin tawajuju kepada mati. Umur semakin ija aju-aju dari 40 je ke 50, dari 50 je ke 60, kelebut tak preh-preh katuk undangan mati. Getanyo gak lala tu. Sebab ini semakin tuha katanya han akan berubah haji menyuhana ilmu dan hana udip dalam pergaulan yang ged. Ada mereka mubah-mubah de urung tuha, semakin tuha semakin berat aja urang. Sebab pulam semakin tuha katanya kan akal semakin kurang. Ilmu agama hana, wate akai kurang mualam ka anak banyak, wate mualam lagi anak banyak, kesukaan persih lagi anak banyak lom. Dunia saja-saja yang dalam pikiran tu. Hana tinggal dekat akhirat aja. Ya, pakan karena hana tetim jamun wate muda tu. Watai sehat gebi tubuh oleh Allah Ta'ala, ilmu hantom toy katanya, ibadat hantom kenang. Sehingga watai tuha tu yang akan semakin hanagat. Kendu muronyo kan urung tuha yang harapan daripada anu urung tuhanya watai ka tuha ge pu harapan anu kembek ge pikele ke dunia. Hai tanyo harapan tanyo bak urung ci tu menyo ka tuha ge. Hayang harapan geduk baru mau tanyo ge ibadat-ibadat mentang gero ge. Munyo semayang jai tinggal kaza-kaza semayang gero ge. Baca Quran ge zikir-zikir ge gero ge hinan. Kenyataannya nan terjadi lagi nyan.
yang naik koknya gaduh lalau ke, gaduh kumpep-pep, gaduh lalau ke, pakon terbawa atas jamun kata Tuhan ke. Hai dah pupuk ji, bet tangga itanyo nyo tak taubat kata Tuhan, kata hai dah jak sahole, munyokan tak puturut atas lagi awai, han akan teba tanya kata Tuhan ji. Kelebut wa ba Allah Taala tanyo dalam keadaan lalau. Gaji ji gu ibadat itanyo kan kata Tuhan. Gu ibadat ji tanyo mulai dari pun menuju sampai-sampai gu ibadat. Supaya kata Tuhan katanya hanya kan terbiasa dengan ibadat. Mana hai yang? Ka. Dan hal dua orang yang lain keduanya ya nyo kagi cerita dua orang lain lam tuman nyo cerita mandum-mandum leh no sebagai iktibar sebab salah seorang diriwayat bahwasanya setengah daripada orang yang salihin berkata iya, juga ada riwayat daripada orang yang saleh cerita tidra urang berkata iya adalah bagiku anak ya gecerita li tidra urang yang saleh lon nasidra wana gebegah mati syahid. Rupanya awak meninggal anak kau mati syahid, mati bak perang kafir berarti jamun. Long nasirawana anak long mati syahid. Maka tiada aku lihat akan dia dalam tidurku melainkan satu malam mati Umar Abdul Aziz igopnya rupanya udep ge jamun masa khalifah Hawaii, masa khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi kena berah mana anak lon meninggal ubud mentang kan ubud nyan ubud ni kan geberah ke anak umit ubud pihak anak lon meninggal mati syahid. Hantong pernah pi lemah lalumpau metiga pi hantong pernah lo kalau anak lon nya lemah lalumpau kecuali bak sabah malam di saat meninggal Umar Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz yang jadi khalifah kaduda-duda kan kelele kan di antaranya yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz sira orang yang saleh, gotnya khalifah dan juga sira waliullah, sira orang taat. Jadi lon hantam pernah lo melumpau merempak dengan anak lon kecuali bak malam meninggal Umar bin Abdul Aziz. Bak malam meninggal gotnya watenyan ke long melumpau merempak dengan anak lon. Rahimahullah ta'ala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Maka kataku kalau anak ge merempak, hai anakku gekeun sang-sang ba anak ge tiadakah kamu sudah mati? Hai anak lon kanyo katakan kamu meninggal itu nyambang tang ba anak ge. Maka katanya tiada. Jawab le anak hana bapa lon hana meninggal lom dan tetapi aku mati syahid lon hana meninggal wahai bapa lon, wahai ayah lon adalah mati syahid. Ada mati syahid kan gekeun geberah hana meninggal. Dan aku hidup pada Allah Ta'ala diberi rezeki. Lon mati syahid, lon hana meninggal lon geberah udip lom oleh Allah Ta'ala, lon geberi rezeki lom oleh Allah Ta'ala. Maka kataku, apa yang mendatangkan akan dikau? Pakon gata sampai truk tajak bak lon nuronyo. Hai maksudnya selama udip lon meninggal gata hantam pernah lemah lalumpau. Pugerangan sehingga malamnya lun berjumpa dengan kata hai anak yang gekeun le ayah anak banyak bunau. Katanya diseru di dalam 7 petala langit diseru di dalam 7 petala langit bahwa tiada tinggal nabi dan siddiq dan syahid melainkan hadir mereka itu sembahyang atas Umar bin Abdul Aziz. Jadi urau meninggal Umar bin Abdul Aziz rupanya terdengar seruan, tentu saja seruan daripada Allah. Wahai hamba-hamba lun yang di dalam seluruh lapisan-lapisan langit, kemudian apakah nabi-nabi, siddiqin, urung-urung syahid, mandum-mandum turun legata, jak legata mandum-mandum kedeh ubumo kedeh, yak semayang jenazah Umar bin Abdul Aziz. Menokeh wali-wali Allah apabila meninggal ke, menokeh ulama-ulama Allah meninggal. Teman tanya saya hadapu. Kadang ngelikut jenazah koknya gedang malaikat kok jai. Gedang urung-urung saleh kok jai dong perintah Allah Taala. Nyo kan guna pegah, ge tanya le ayah uru anak mit buno pakon gata uranyo merupak ngelun. Ge pegah tu yaitu wate malamnya wate meninggal Umar bin Abdul Aziz terdengar suara seruan bahwa kami semuanya dipanggil untuk menghadiri jenazah Umar bin Abdul Aziz untuk jak semayang. Rupanya anaknya adalah yang ke roh dalam urung bahagia di alam kuburnya. Hai anak mati syahid.
sehingga ruh dalam panggilan untuk jak semayang kepada Umar bin Abdul Aziz, semayang jenazah. Nya nabi-nabi dum treun nya tu mah ada sagai iji. Nabi-nabi treun, siddiqin atu iaitu wali Allah, syahid, urung-urung mati syahid dum. Maka aku datang karena hadir sembahyang yang dicerita oleh Mbak Ayah tu. Maka karena dipanggil semuanya, kami dipanggil, diperintahkan untuk hadir, maka lun hadirlah untuk sembahyang jenazah kepada Umar bin Abdul Aziz. Kemudian aku datang akan kamu supaya aku memberi salam atas kamu. Cuman karena lung katruk lung jak semayang jenazah kepada Umar bin Abdul Aziz, karena lung katruk lung kono lung yak sawu draw ni. Lung yak bi salim ke draw ni nya. Menyo bahasa katanya persih lagi tanya singgah di tempat urung syik tu karena kata lewati. Tanya tinggal di Medan, perjalanan tanah jauh banda, mana misu urung syik tinggal bireun. Cuma kang kata singgah ba urung syik kang tanya, hai pakon katruk tagik tajak kena ataupun putra gerangan putra na perle kepada hana lu sawa nak mi du banda. Cuma lu singgah ba dron hai mak hai ayah kan biasa tanya menan karena kata lewat kampung tu. Cuma kang merempok rumah tu kampung halaman kan kata singgah nyo menan sit urung bunuh yang meninggal bunuh pemuda bunuh. Karena agaknya kagak perintah oleh Allah Ta'ala mandum-mandum untuk turun ke bumi untuk yak semayang kepada jenazah Umar bin Abdul Aziz, maka agak berempat dengan ayah agak sehingga agak ucapkan salim kepada ayah agak sehingga katanya ayahnya cerita hino adalah berarti urung tamang lam kubu, yaitu urung-urung bahagia. Di antaranya yang cerita anak cerita pemuda bunuh yang mati syahid, yang berarti urung bahagia. Nyen guna pegah supaya getanya timoh sifat raja penuh harap ba Allah Ta'ala supaya kuburan kita juga dijadikan tempat bahagia bagi tanya tinggal, yaitu tentu saja kebun surga ya, tentu dengan amal ibadah. Nyuhinan pembahasan yang tengah kena pegah ya nyambang bacut tu. Dan kisah yang kedua ada saya kedua draw ragam ke pegah kisah yang kedua alam maka barang yang diriwayat daripada Hisham bin Hisan, ada cerita yang lain yang diriwayatkan daripada Hisham bin Hisan bahwasanya berkata ia, mati bagiku satu anak muda umurnya, yang muda umurnya. Jadi ini pegah ada riwayat daripada Hisham bin Hisan berkata ia, mati bagiku satu anak yang muda umurnya, lun nak meninggal sirawana yang muda umurnya ya, dia bunuh Hitlom. Kisah bunuh juga anak muda yang meninggal, berarti deh kisah anak muda yang meninggal, anak muda yang saleh, anak muda yang isi surga. Maka aku lihat akan dia dalam tidur ya. Jadi lung kalon anak lung lam lumpo lun bermimpi pada satu waktu lung kalon ji, maka tiba-tiba ia yaitu huban rambut kepalanya. Lun kalon anak lung nyan sang merempak ngelon kabeh putih mandum, padahal waktu meninggal zaman hai dia anak muda kahana putih hitam, tapi lo utuknya kabeh putih mandum. Maka kataku, maka lun tanya ngelelun ba anak lun nyan, hai anakku apa ini uban? Nyo bahasa tanya hai anak lun pakon kata ka putih awai waktu meninggal tahana putih telago, kata muda telago, hitam telago, pakon nyo ka putih maka katanya jawab lah anak muda nyan, tatkala datangkan atas kami si Anu, anak si Anu. Rupanya kan anak mudanya menjadi ahli kan ke urang yang mendapat siksa alam kubur, berarti nya lain. Tatkala didatangkan atas kami si Anu, anak si Anu, maka menggelegak jahanam akan satu menggelegak. Ya, nanti putra pakan getanya ngeleyah anak banyak anyan bunuh pakan kata putih ijawab leyah anak banyak anyan di saat meninggal si pulan getanom rak binih kamu nya bahasa getanya nya makna datang si Anu, anak si Anu di saat jenazah si pulan getanom lam pekuburan kamu, lam home kamu yang na lun hino, tiba-tiba bak watanya menggelegak neraka jahanam dengan satu gelegak. Artinya apakah takkan menggemetar ataupun tak keneju terkejut neraka jahanam ataupun meraung neraka jahanam dengan satu raung, maka datangnya bagi datangnya artinya kena pegah mana waktu meninggal urungnya rupanya neraka jahanam itu menjadi buas punya bahasa katanya, seolah-olah neraka jahanamnya ini terkam yang di Al-Quran, ini terkam anak urung yang meninggalnya
Nyandinan guna pegah, oh berarti gaknya berarti meninggal kuburan itu menjadi tempat yang jahat baginya, tempat yang menyeramkan baginya. Maka tiada tinggal seorang daripada kami melainkan huban. Methira tan urung yang tinggal daripada kamu melainkan mandum putih karena ia mandum-mandum bak mendinga iaitu menggetarnya, menggelegarnya neraka jahanam di saat meninggal sipulan. Nyomono ke ahli-ahli neraka, ahli-ahli azab, urung-urung yang berhak mendapat azab dalam kubur paling ngeri itu rupanya ken suara bumi menteng. Sebab iji awate meninggal getanyo mencerita dalam syarah kitabnya nana pegah dalam syarah tapi menyolang kita Arab di saat sabuh tubuh geputameng dalam alam kubur nyo rupanya bukan saja dihimpit dan gelapnya kubur menteng, menyotanya urung yang ahli neraka, urung maksiat kepada Allah Ta'ala, nyo adalah akan mendengar raungan neraka jahanam. Persihkan lagi getanyo iti rabbineh cinta, rabbineh kerengkeng harimau yang lapar. Yang kiban kira-kira rimung yang de bunuh kiban kira-kira di saat tati bangki, tati urung siro kenan. Nyan kan lam kerengkeng ji yang tati i samping nyan. Kiban ni melawan rimung yang naik dalamnya ni paju hurung bunuh. Nyo menuh kegambaran ji neraka jahanam menggelegak ini terkam seolah-olah jenazah yang dalam kuburannya. Menuh kemanyin apabila dia durhaka kepada Allah Ta'ala. Yang kejik kuburannya sangat mengerikan. Atas Rasulullah diperlihatkan juga oleh Allah Ta'ala saat perjalanan Mi'raj, yaitu melihat bagaimana alam barzah itu. Kan surga dengan neraka mentang diperlihat oleh Allah Ta'ala. Sehingga waktu gekalan oleh Nabi Muhammad, keadaan alam barzah sangat-sangat mengerikan yang dirasakan oleh Nabi. Nabi mentang dirasakan cukup ngeri lagu alam kuburnya. Sangat menakutkan dan menyeramkan lagu alam kuburnya. Padahal kita tanya alam kubur, si pagi tu hai persih lagi kita tanya antara pagi kita tanya dengan pagi rumah gop. Tatubit dari lampu kita tanya langsung lah rumah gop. Meno ke antara kehidupan kita tanya dengan kuburan. Hai menyuruh jino meninggal itu. Si atik kalau empoh sekurang pi kata tamang lah alam kuburnya. Tak selesai tajihid manyet ke kita tanya kan. Ana mutrip. Sebab oleh kehidupan dunianya tidak ada yang menengah-nengahi dengan kehidupan akhirat. Tetapi langsung maju dunia langsung kubur. Olehnya baru singgah alam akhirat di dalam kubur pi lepas trip. Nyo yang direnungkan gitanyo supaya timoh khauf dan timoh raja. Yang kejik tanyo ada bro tak akai itu biasa saja menyo sering-sering ingat ke kubur, kurang bacut. Menyo raceh keun menyo cangklak dah tat. Bro tak tat akai itu nyen gadah bacut cangklak tu. Gadah bacut bro akai itu karena sering-sering mengingat kepada kubur. Rupanya ngeri lagu kuburnya. Sedangkan antara getanyo dengan kubur bagaikan mata putih dengan mata hitam sangat dekat. Ya, jadi gak angkat kisah-kisah nyodum gena pegah bak getanyo iaitu guyu ingat-ingat tentang alam kubur supaya timoh sifat raja dan timoh sifat khauf. Nah, jadi ikun le anak nyan bunuh nyokuh sehingga kamu mandum-mandum berhuban. Wate kamu mendengar menggelegaknya neraka jahanam yang padahal kan getet dalam neraka kan getet kan gesiksa urungnya cuma gedinga raungan neraka jahanam mentang menggelegak neraka jahanam mentang nyan urung-urung lain sangat takut sehingga sampai putih nyandik nan dia kan cukup mengerikan. Kita kami berlindung dengan Allah Tuhan yang arham yang rahim daripada siksa yang amat pedih. Getanyo laki perlindungan ba Allah Ta'ala daripada siksaan yang amat pedih. Nyu kaji eno yo. Dan adapun qiyamah ada 5 macam guyu ingat. Yang pertama ingat kepada mati, yang kedua ingat kepada kubur, kena kuntu ingat kepada hari kiamat. Nyut supaya timoh khauf dan raja. Nya ngam empat persoalan. Tapi nyu kaji eno mentan tanda aja. Adapun kiamat. Nya bau ke teman. Nyan bang. Sebab ini kan tanyo sering-sering merenungkan ataupun tanyo merenungkan kepada kuburan, hanya renungan tersebut yang menjadi satu nilai ibadahnya. Betanggai tanyo yang kan taat, kan ibadahnya, kan kebaikannya, ibadahnya. Tafakkur kepada kuburan, tafakkur kepada alam barzah, tafakkur terhadap hal ihwal mati. Tetapi tafakkur tersebut yang memberi semangat yang berbekas dalam mati. Ramai tanyo semiki juk mati hati lagi set mentang, tanyo lagi set mentang. Egok kau berubah haju tanya lagi third mubah lagi third hanya berarti perlawanan 3 nafsu syaitan yang selalu menggoda katanya kan nyalawan sabi pihak lawan ya kajit eno wallahu a'lam bissawab.
sallallahu ala Muhammad sallallahu